La haula wala quwata illa billah. Amma ba'da. Qala ta'ala wa wasatul qaidin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala aidan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Yang saya hormati, saya muliakan jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan cabang Aisyah Meru Sukoharjo, juga segenap jajaran pimpinan ranting Muhammadiyah, pimpinan ranting Aisyah se-cabang Meru yang baru saja dikukuhkan. Saya tahniah, selamat mengemban amanah, selamat berjuang, selamat bekerja, dan selamat dipaidu. Ini sejak awal harus siap mental Pak ya. Nah, kalau tidak siap mental nanti suketan aten nanti. Dan juga seluruh yang hadir pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah SWT atas perkenannya, ridhonya, izinnya kita bisa silaturahmi jumpa di sini. Baik, tugas kami sebagai ketua majelis taklim tentu diantaranya adalah melakukan pembinaan, pembinaan ke termasuk anggota Kod Mubaligh Muhammadiyah. Jadi Kod Mubaligh Muhammadiyah itu tangan kanannya atau kepanjangan tangannya majelis taklim, diamanatkan untuk dibentuk dari ranting sampai pusat KMM, Kod Mubaligh Muhammadiyah. Jadi harus dibentuk kalau belum membentuk. Cuman masa kepengurusannya memang hanya 2 tahun, lebih singkat, sehingga harapannya mungkin juga lebih dinamis, juga terjadi rotasi. Sebenarnya hanya 2 tahun, 2 tahun nanti bisa diperpanjang atau di refresh, gitu ya. Nah, Kod Mubaligh itu diharapkan membantu tugas-tugas majelis taklim khususnya di bidang pengelolaan, pengaturan, manajemen mubaligh. Sehingga kalau taklim kan agak umum ya, majelis taklim itu tugasnya lebih umum, termasuk menyiapkan dai, mencetak dai. Tapi kalau Kod Mubaligh itu diharapkan sudah dai siap pakai dan siap diterjunkan. Nah, gitu deh. Dan siap dipaidu ya. Nah, gitu ya. Jadi Kod Mubaligh itu kalau belum dibentuk ya monggo segera dibentuk. Kalau sudah dibentuk segera nyusun program kerja terus aksi. Jangan hanya berhenti di ranting atau di cabang, tapi ke atasnya lagi, maksudnya ada koordinasi itu. Jadi ranting, cabang, daerah, wilayah, pusat ada koordinasi. Termasuk saya mendorong supaya ada koordinasi juga tingkat karesidenan. Kalau sini sebutannya Solo Raya ya. Jadi jangan hanya berhenti di daerah, tapi naik 1 tingkat lagi ke tingkat karesidenan. Artinya, jadi dai-dai nanti itu di samping terdata, juga ada kayak bank data mubaligh kita. Kalau perlu nanti ada aplikasi atau software yang mudah untuk diakses. Sehingga kita data dai kita yang resmi tercatat itu ya tersimpan, ya ada. Kalau perlu juga ada yang dibuat dalam bentuk buku saku PDF, bisa di-share ke ranting-ranting Pak, sampai ke ranting. Artinya kalau warga Muhammadiyah mau mengundang dai mubaligh ya diutamakan dari Kod Mubaligh Muhammadiyah. Nah nanti kalau mau milih, bank datanya kan sudah ada. Sambil di situ itu selengkap mungkin Pak, pendidikannya, alamatnya, nomor HP-nya, keahliannya. Keahlian itu juga perlu disampaikan. Oh, Ustadz ini misalnya keahliannya ilmu falak misalnya. Nanti kalau ada cabang atau ranting membutuhkan dai dengan tema kajian falak, oh Ustadz ini kan merasa bermumisol. Oh, Ustadz ini keahliannya adalah bagi waris, bikin mawaris. Berapa dai kita yang menekuni mawaris? Sehingga kalau ada kita ingin ada kajian dengan tema waris, oh Ustadz itu. Ini tidak sembarang. Tidak sembarang hubungnya itu sembarang comot.
Jadi ada dua kemungkinan, jamaah kita yang manggil sendiri atau dia pasrah dicarikan pengurus KMM. Ketuanya siapa? KMM Sabah misalnya. Dia bisa langsung menghubungi dai-nya atau lewat pengurus KMM. Kalau lewat pengurus KMM tadi misalnya, dengan penyelenggara pengajian tingkat ranting, Pak Ketua KMM, kami ingin mengadakan kajian, tapi yang dibahas khusus masalah waris. Tolong direkomendasikan siapa yang kami hubungi, atau tolong dengan menugaskan siapa. Jadi mulai sekarang melangkah ke situ, lebih tertib lagi. Jadi jaya kita itu juga terdata, bisa dihubungi, mudah dihubungi, dan diberdayakan, dan diberi panggung. Dan kita utamakan dai internal dulu sebelum dai dari luar. Karena kadang-kadang kalau dibiarkan begitu saja, kadang-kadang orang golek penceramah itu juga suka-suka sing golek, Pak. Nah, suka-suka sing golek itu tidak selalu background dari dai itu yang jauh backgroundnya Muhammadiyah, dan tidak selalu sejalan dengan paham Muhammadiyah. Nah, tidak sejalan paham Muhammadiyah itu bisa Pak, bubrai, Pak. Bisa ngendoni, bisa bingungi. Tidak mesti orang itu pahamnya sama, Pak. Walaupun sama-sama Islam ya, tapi fikihnya dalam hal tertentu tidak selalu sama. Nah, nyun sewu yang sering seliwer-seliwer neng kajian Muhammadiyah itu sekarang saya amati nyun sewu kebanyakan itu Ustadz Salafi di luar Muhammadiyah, sing seliwer-seliwer gundang. Nah, Salafi dengan kita ada persamaan ya, tapi juga ada perbedaan. Nah, perbedaan itu biasa, Pak. Awal-awal ilmu ketok dibuat namanya juga nembear gabung, bedanya disimpan. Warga kita kepencut, podo, bahkan lebih keras sih, lebih kendeli, lebih banter, lebih kencang, tas-tas. Nah, kalau kan dapat simpati, malah jadi ustadz favorit, karena dia pahamnya lain. Nanti suatu saat akan keluar aslinya. Nah, aslinya itu bisa beda dengan Muhammadiyah. Misalnya apa yang beda? Tapi kadang-kadang menyadarinya kiri-kiri, Pak. Ini bodoh ini beda. Nanti bodoh ini beda. Beda pemerintah maksudnya. Muhammadiyah beda pemerintah. Kan ke depan potensi beda ini saya sering, Pak. Karena kriteria pemerintah naik sekarang, tidak 2 derajat. Jadi 3 sekarang. Hanya potensi berbeda semakin besar, semakin sering maksudnya. Nah, Salafi kan minded pemerintah dan rukyah. Muhammadiyah hisab. Nah, nembe konangan nanti ada bodone beda. Loh, ustaz yang biasa ngisi masjid Muhammadiyah kok tiba-tiba kok nganjurke bodone kon melu pemerintah. Kayak jenenge pahami apa to? Nah, nembe bertanya-tanya, Pak. Dan dia nembe keluar. Ini hisab dihantam tiba-tiba oleh dia. Zakat profesi tiba-tiba gembosi. Zakat profesi tidak ada. Zakat profesi itu bid'ah. Padahal lazismu itu sumber utamanya kalau zakat profesi, Pak, salah satunya, Pak. Ustaz Sapi Klebu malah gembosi. Rasa bayar. Lah wong ngajak bayar, kalau ngajak orang bayar kira-kira mandi di, Pak. Mandi ngajak orang bayar, Pak. Wis to, basa urunan ngajak bayar kalau orang bayar, mandi sing ngajak orang bayar. Wah, nyong cocok sing iki. Itu Pak kira wajib tiba ora wajib. Ngerti nang wis saiki. Ngerti ngono ora tau bayar aku. Nah, makanya saya kan nulis buku itu. Tidak bisa fikih Salafi Muhammadiyah. Lanjut tak tulis 2 jilid, Pak. Itu saya bahas 30 perbedaan fikih Salafi Muhammadiyah. Cuman mau buku ini belum cetak ulang. Nah, jilid 1 sama jilid 2 30 perbedaan fikih Salafi Muhammadiyah. Jadi bedanya ya lumayan oke. Cuman warga kita kan kurang menyadari, Pak. Ngertinya lebih podo nih. Sing beda-beda itu bisa dari ngertinya nanti belakangan. Nah, mari sini. Jadi kalau Muballigh Muhammadiyah ke depan diharapkan ya eksis, hadir, dan aksi. Aksi itu punya kegiatan yang jelas. Termasuk, saya pesan, dakwah itu tidak harus nunggu diundang. Dakwah tidak harus nunggu dipanggil. Ada kalanya dakwah itu juga proaktif, jemput bola.
nawarke. Ora apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi menawarkan kebaikan itu juga tidak apa-apa. Sebab kalau kita pasif itu ngenteni diundang, ya nak diundang. Dan orang tahu diundang, ya orang tahu dakwah. Jadi ada kalanya ya kita menawarkan, tidak apa-apa. Jadi Majelis Tabligh Wilayah juga punya program turba ke PDM. Turba ke PDM itu harus diundang, karpe dhewe. Artinya saya dan teman-teman menawarkan, teman-teman PDM Sukoharjo, kami dari wilayah mau mengirim dai 10 orang, tolong diterima. Kan menawarkan diri. Ya alhamdulillah selama ini kok tak tawari orang sing nolak. Misalnya nolak kayak bangetan. Mau ditawari dakwah kok ditolak. Orang nawari apa-apa itu. Ya, artinya sudah jalan, Pak. Pertama ke Jeporo, Juli, terus Kudus, terus kemarin Wonogiri. Kita berjalan juga dari daerah. Kemarin 2 orang dari Sukoharjo, saya minta 2 orang dari Solo. Jadi 10 orang itu, yang 4 dari lokal, yang 6 dari wilayah. Jadi daerah juga diajak saya, Pak. Jadi wilayah ngurusi sak Jawa Tengah. Nah, Korp Mubalik tingkat Karesidenan, harapan saya mengisi tingkat Karesidenan. Jadi dai-dai Sukoharjo itu cuma ada yang Sukoharjo tok itu loh, naik kelas sak Karesidenan kan kolame iso nyombong. Jadi dai Sukoharjo ya dakwah ini tekan Boyolali gitu. Dai Boyolali dakwah tekan Wonogiri. Jangan karire mentok neng daerah. Baru wis orang munggah meneh. Munggah-munggah dipanggil yang kuasa tuh. Jadi idealnya dakwah juga berkembang itu termasuk meluas. Ya segmennya, wilayahnya meluas. Jadi dai-dai kita yang sudah kaliber daerah dinaik kelaskan gitu loh, Pak. Jadi tingkat Karesidenan. Jadi sing ngisi pengajian iki ya ben ora kuwi-kuwi wae. Karena saapi-api dai nak bola-bali krungu, suatu yang jelek, iya ndak? Yo ketemu bola-bali kan tetap beda loh, Pak. Coba jadi kan ketemu dai walaupun bagus, tapi krungu wis ping 20. Kalau dai yang baru pertama kali, ya minimal penasaran ini kan beda loh, Pak ya. Jadi urung tahu krungu, urung tahu bidang mrene, urung tahu weruh, minimal kan penasaran. Tapi saapi-api dai bola bali krungu, ya iso bayangke, ya kok wae. Nah, jadi tetap butuh refreshing, penyegaran. Makanya tadi nanti KMM yang tingkat daerah, saya juga minta dibentuk KMM koordinator KMM tingkat Karesidenan. Jadi wilayah kerjanya ini nanti Karesidenan naik kelas. Jadi kita punya bank data. Paling enggak tingkat wilayah lah. Jadi dai yang tingkat wilayah Muhammadiyah sapa wae ngaksese ning di dai tingkat Karesidenan sapa wae ngaksese ning di dai tingkat daerah. Jadi kita ada bank dai-nya, bank datanya ada, bisa diakses. Termasuk tadi lengkap dari alamat, nomor telepon, keahlian, lengkap. Ya kita itu ono bayangan Ustaz iki spesifikasinya apa? Politik Islam, apa muamalah, apa ekonomi Islam, apa spesial konseling rumah tangga, apa bagi waris, apa-apa. Ada keahlian yang menonjol, walaupun ada yang umum juga. Jadi harapannya seperti itu ya. Jangan biasakan organisasi itu hanya papan nama, ono tulisane, ora ono tandangi, ono pelangi, ora ono aktivitasi, ono stempele, ora pernah ngetok. Garing terus periode pertama kedua itu garing di stempel ini. Alias ora tau nggih surat, ora tau ono kegiatan. Kadang malah stempel ini yang sekretariat dulu dijiko pada yang begini kapan musar musda aja cek garing. Nah itu jangan sampai terjadi. Nah dakwah itu mulia, berdakwah itu mulia, penting. Kalau dakwah dalam arti sederhana, semua orang bisa, Pak. Dan hukumnya fardhu ain. Dakwah dalam arti sederhana. Sederhana ini sih
asal ngajak becik, ya itulah dakwah. Kan sederhana namanya. Semua orang bisa Pak mengajak apik ya. Jenengan nuturi apik, nyegah elek, ya kan sudah dakwah. Semua orang bisa. Dan itu fardu ain. Soalnya semua orang mampu. Wong jenengan itu ana cah cilik balangi peleme tanggane, terus jenengan nuturi, "Le, nak peleme tangga weke wong, aja kok balangi. Nak pengin nembung utawa tumbas." Itu sudah dakwah sebenarnya. Memberi pemahaman. Nyolong kira itu sudah dakwah. Ada anak misalnya gelut, jenengan tuturi, "Le, aja gelut kira apik, sing apik, kuwi tolong menolong, sayang menyayangi." Dakwah. Ora kudu dakwahi daki-daki. Dakwah dalam arti sempit, sederhana, semua orang mampu dan bisa. Dan itu hukumnya fardu ain. Semua harus mencoba itu. Mau sederhana itu. Nah, yang dakwah fardu kifayah itu dakwah yang kira-kira profesional, kira-kira itu lah ya. Profesional itu artinya ya terstruktur, terencana, pakai metode, pakai tujuan, seperti bentuk KMM, fardu kifayah, perwakilan. Dan memang tidak semua orang memenuhi syarat kira-kira begitu. Nah, itu fardu kifayah, itu dakwah profesional. Nah, itu butuh pelatihan, butuh syarat, butuh kriteria tertentu. Nah, kembali ke tugas majelis tabligh tadi untuk tingkat wilayah, ini saya sampaikan programnya. Karena majelis tabligh juga punya beban membentuk dai atau mencetak dai. Nah, untuk mencetak dai itu kita ini satu periode ini dituntut mencetak 1.200 dai. 1.200. Gimana mencetak 1.200? Nah, kami punya rencana akan menyelenggarakan semacam kursus dai. Itu bahasanya saya pakai bahasa sekolah tabligh Muhammadiyah dari STM. Sekolah tabligh Muhammadiyah itu tak buat 1 semester. Tapi malah masih nantang setahun Pak. Ya setahun dispen tak layani. Tapi konsep awal saya 1 semester. 1 semester ini sedengan, orang kesuwen, orang kecepatan. 1 semester itu nanti kita kerjasama dengan perguruan tinggi Muhammadiyah. Kalau kajian Solo yang siap ya tentu UMS. Nah, kalau Pekalongan UMPP, kalau Purwokerto Banyumas UMP, Purwokerto. Kalau Magelang Unima. Yang sudah saya tembung siap UMPP sama Unima. Bisa tembung langsung maksudnya. Sudah ada pembicaraan awal siap. Belum tak tembung Mbak, tapi insya Allah ya siap. Cuman secara formal belum saya surati, belum saya tembung. Bertahap maksudnya, tidak harus sekaligus kadang agak berat. Dan dijajal dulu 2 titik, nanti semester berikutnya buka lagi di titik lain. Jadi 1 angkatan 50, 1 kelas 50. Kalau animo besar, bisa aja langsung buka 2 kelas 50-50. Kalau animo besar, kuliahnya 1 semester. Tiap Ahad sehari full, jam 8 pagi jam 5 sore, 1 hari 4 mata kuliah. Khusus jam keempat praktek, jadi prakteknya dokek maksudnya, ora teori dok. Jadi 1 semester harapannya keluar dari situ punya syahadat, punya sertifikat, jadi anggota resmi KMM, jadi dai resmi Muhammadiyah, harapannya siap diterjunkan. Dan harapannya sudah punya bekal ilmu dasar. Hanya kita tidak ngajari dari nol. Kita hanya celup paham Muhammadiyah dan skill dai-nya kita tingkatkan. Tapi ilmu dasarnya sudah punya sendiri. Maksudnya dasar-dasar bahasa Arab, ulumul Quran, ulumul hadis, usul fikih, menulis, ngerti sebelumnya, belajar sebelumnya. Kita hanya nyelup kemampuan dakwahnya saja. Keluar dari situ harapannya bermunculan dai-dai baru dan siap pakai dengan kemampuan ya lebih sebelum dikursus. Jadi kalau misalnya Solo ini animonya tinggi, bisa aja Pak buka 2 kelas, 100 orang, 1 kelas 50. Karena animonya tinggi. Nanti kami menjawil PWM. Karena yang punya dana dan power PWM. Majelis tabligh itu tidak punya dana, tidak punya power, punyanya hanya semangat.
Karena anggota majelis taklim itu rata-rata hanya imam langgar, Pak. Imam langgar pun langgarnya langgar kecil, masih sengketa lagi. Saya berebutan ya, jadi tetap imam langgar. Jadi kalau diminta jauh-jauh daki-daki, terutama biaya orang tekan. Kami hanya punya ide, kurikulum, semangat. Tapi nak tekan pembiayaan orang nyada pikiran. Itu ranahnya PWM PDM. Jadi nanti kami hanya minta per daerah misalnya, silahkan Anda kirim, ya paling nggak sejumlah PCM-nya Pak ya. Kalau sini PCM-nya 20 misalnya ya, saya minta ngirim 20. Jadi setiap PCM minimal ngirim 1 lah. Sing ngragati sapa? Ya sing ngragati sing ngirim lho. Ora sing ngundang. Ngirim kok ora tanggung jawab. Jadi yang ngirim dan insya Allah tidak mahal Pak. Saya hitung-hitung itu biayanya per orang kurang lebih itu 1,2 juta. 1.200.000. Itu tidak harus dibayar sekaligus kan, tiap bulan dibayar 100.000 kan rapat abad. Masuk sekelas PCM ngirim dai siji di sekolah ke ngeragati 200.000 per bulan orang mampu. Ya mampu lah. Jadi kami itu lebih ke kurikulum dan tenaga, instruktur dan sebagainya, tanggung jawab pembiayaan dan sebagainya. Ya monggo jenengan gandeng lazismu ya monggo. Tapi yang jelas itu ranai PDM PCM yang punya garis komando. Majelis itu tidak punya garis komando, Pak. Garis himbauan saja majelis itu. Yang punya kekuatan instruksi PWM ke PDM ke PCM. Majelis tidak punya garis instruksi, paling hanya menghimbau, mengajak, mengeluh gitu aja. Sambat. Jadi seperti itu. Jadi kita ada upaya konkret untuk meningkatkan skill. Nah, adapun majelis taklim daerah juga mau mengadakan semacam kursus singkat dai, ya monggo prinsipnya makin banyak dai yang disediakan, makin banyak dai yang tercipta, sehat saja, bagus-bagus saja. Permintaan dai, khotib itu sebenarnya cukup tinggi, Pak. Apalagi menjelang Ramadan. Permintaan itu sebenarnya tinggi, Pak. Dan kadang-kadang kita kewalahan. Sekarang bayangkan saja, Pak, satu masjid saja itu minimal butuh khotib saja itu minimal 5, Pak. Ini belum kalau cadangan ini, Pak ya. Kan biasanya orang Jawa kan berupa sarang, Pak ya. Pagi kliwon gitu, Pak. Paling nggak butuh 5. Itu baru khotib. Belum cadangan ini. Nah, cadangan ini juga 5. Satu masjid saja butuh 10. Itu khotib. Lah pengisi kajian rutin misalnya, tinggal ngalikan saja seminggu berapa kali di masjid itu. Kalau tiap malam ada, berarti kan butuh 7. Kalau seminggu itu 3 kali, kan butuh tambah 3. Kalau satu masjid saja sudah butuh berapa kali? Burung ranting, burung aum, burung yang lain-lain. Nah, kita butuh dari banyak. Dan itu harus disediakan. Disediakan. Makanya mencetak dai baru juga kebutuhan. Di samping juga memaksimalkan yang sudah ada. Jadi begitu. Nah, sebenarnya KMM menurut saya tidak mesti hanya diisi bapak-bapak. Ibu-ibu itu juga masuk KMM, saya kira juga tidak masalah. Karena kebutuhan dai tidak hanya bapak-bapak, ibu-ibu juga butuh dai, ya enggak? Ada juga kadang-kadang materi khusus tentang kewanitaan. Kalau materi khusus tentang kewanitaan kok sing isi bapak-bapak, baik sing ngrungokke karo sing krungu itu padha-padha kadang ora nyaman. Masuk bapak-bapak nerangke cara memasang pembalut yang syar'i. Piye sah? Nah, cara prakteknya piye, Pak? Teori tok. Ora nyaman maksudnya. Macam-macam darah, cara membedakan darah haid, darah nifas, darah istihadah. Bedane opo? Sing nerangke bapak-bapak kurang meyakinkan. Kurang meyakinkan. Ya, kalau itu cocoknya nerangke ibu-ibu. Maksudnya sesama wanita itu. Ya ora canggung, ya ora perkewo, ya ora isin, ya ora saru. Jadi seperti itu. Bikin wanita hamil, ya sing rangke ben ibu-ibu. Bikin darah-darah menurut ben ibu-ibu. Nah, iya, karena ada materi khusus yang ya sing cocok nyampe ke ibu-ibu. Makanya di kalangan mufti Sahabiyah ya ada Siti Aisyah. Siti Aisyah itu kan tangan kanan Nabi untuk menjelaskan hukum-hukum berkenaan dengan wanita. Dan ibu-ibu lebih nyaman tanya Bunda Aisyah daripada tanya Nabi kadang-kadang.
Walaupun Aisyah juga tanyanya ke Nabi. Nabi kan yang menjelaskan kan sesama wanita lebih nyaman. Jadi sahabat Nabi, ya, termasuk istri Nabi yang paling banyak berfatwa, yang fakihah ya, perempuan, ya Siti Aisyah itu. Bahkan Nabi pernah mengatakan separuh agama ini dititipkan di sini. Nah, terutama berkaitan dengan wanita. Jadi wanita juga butuh diakomodir. Jadi KMM itu misalnya juga anggotanya ada yang ibu-ibu, ada daiyah wanita, ya tidak apa-apa misalnya. Nah kebutuhannya. Atau mau sendiri ya monggo, mau ada yang gabung ya silakan. Yang penting pelaku. Termasuk juga tadi Pak, jangan juga nggak ada yang bina ortum. Kan ortum kadang-kadang juga ada bidang dakwahan. Nah Aisyah kan juga ada bidang tabligh, ada. Di NA mungkin juga ada bidang tabligh. Ya. Kadang-kadang juga perlu minimal sinergi lah, koordinasi, silaturahmi. Jangan terkesan pelaku dewi. Jadi ada hal tertentu juga sinergi, koordinasi. Nah termasuk tadi program tadi saya sudah menyinggung di awal, dakwah tidak harus nunggu diundang. Kadang-kadang jenengan juga proaktif gawe program safari dakwah. Cabang itu, terutama Ramadan Pak ya, ada program menyebar dai. Jadi dai ini sing disebar. Kita ada dai misalnya 25 Pak, cabang sini Pak. 25 itu di Ramadan itu disebar kabeh. Pada hari yang sama, 25 semua ranting disambangi. Nah itu akan gemanya akan terasa. Daripada pati kletir ini ana sing isi, ana sing ora, sing isi siji, sing ora 10, pati kletir itu. Nak selawe itu terjadi bareng breng ngisi hari yang sama, mantap. Tempatnya beda-beda. Kesannya siarnya itu nyala, hidup. Wah, gak baik jalan, gak baik urip. Jadi tidak harus nunggu. Kalau itu jadi program, tawarkan. Udah cabang nembung ranting kan dia punya wibawa dan pede loh Pak. Masa ditolak tadi? Misalnya dari tabligh cabang nyurati ranting mana? Ranting kami dari tabligh PCM mau menurunkan dai misalnya 3 atau 5. Silahkan dibuat jadwal, ditaruh di masjid-masjid binaan kita atau di aum-aum binaan kita ngisi. Jadi seperti itu ya. Ini sedikit hubungannya dengan ya pembinaan atau motivasi untuk masalah Mubalik Muhammadiyah dan dai pada umumnya. Jadi kalau kita berdakwah itu adalah satu tugas yang sangat mulia, tugas yang sangat menantang. Jadilah orang yang bangga, semangat, dan cinta dengan julukan sebagai dai. Karena profesi apapun itu kalau kita tidak bangga, tidak cinta, tidak minat, ya setengah hati nanti. Jadi apa-apa itu kita bangga, cinta, semangat, tulus, ikhlas, enak, nanti, nyaman. Jadi kita itu berarti jalan pintu surganya itu dibentangi, kari miliwati. Jadi begitu jenengan diangkat jadi pengurus tabligh, jadi anggota KMM, ibaratnya itu digoleki dalan swarga. Goleki dalan swarga ora seneng. Daripada yang tidak jadi di situ itu kan mungkin kan tidak seleluasa maksudnya ya, tidak seleluasa yang ditugaskan di situ. Ya pintu surga banyak sih Pak, tetapi salah satunya kan dari pintu dakwah itu. Ini tugas mulia. Karena itu berbanggalah dan enjoylah di situ. Jangan tidak bangga, tidak pede, males setengah hati dan seperti itu. Nah selanjutnya, karena ini juga habis pelantikan, pengukuhan, saya juga ingin membekali hubungannya dengan penguatan ideologi Muhammadiyah. Jadi pengurus Muhammadiyah yang baru, pimpinan Muhammadiyah yang baru, itu juga perlu dicas ke Muhammadiyahnya. Perlu dikokohkan ideologi Muhammadiyahnya. Karena kalau tidak kokoh, kalau tidak yakin, kalau tidak mantap, bisa jadi dia setengah hati, merapati tenangan, loyalitasnya juga tidak sepenuhnya. Bahkan kadang masih ngelirik-ngelirik paham lain, kadang isi banding-banding, kadang malah melemah ke pahami dewi. Tak pikir-pikir Muhammadiyah dan ini orang pati meyakinkan nih, malah mulai ragu-ragu. Betul meyakinkan Salafi, meyakinkan MTA. Nah kayak ini itu juga butuh penguatan ideologi internal.
Jadi maka dari itu saya menulis buku tidak terlalu tebal, judulnya pakai judul Ciri dan Keunggulan Paham Agama dalam Muhammadiyah. Cirine apa, keunggulane apa. Tujuannya apa? Di samping ben paham, yo ben mantep. Nah, is mantep, ora tolak-tolak, mantep, yakin, cekel. Jadi kita tidak taklid. Kalau taklid kan membabi buta, Pak ya. Kita itu milih iki, sadar, paham, ngerti cirine iki, keunggulan iki, sehingga dibandingkan yang lain boleh diuji kelebihannya di mana paham yang kita ambil. Kita tidak elek-elek yang lain. Kita tidak ngajari ta'assub, kita tidak ngajari merasa paling benar, enggak. Tapi mengenali paham sendiri, meyakini paham sendiri, tanpa harus merendahkan atau menjelekkan yang lain, juga tidak ada salahnya. Sebab kalau kita tidak tahu keunggulan, kelebihan, nanti dikira padha wae. Bahkan tadi ora jelas, Pak, merono mrene. Merono mrene iki ra cetha tadi. Kadang merono, kadang mrene, kaya wong bingung. Kayak tidak punya prinsip, tidak punya pegangan. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan sebagai bentuk penguatan ideologi paham Muhammadiyah, terutama kepada pimpinan baru, pengurus baru. Harapannya pengurus pimpinan pemahamannya lebih baik dan bisa menjadi teladan di lingkungannya masing-masing. Nah, di sini saya menulis ada 32 ciri. 32 lumayan banyak Bu ya. 32 ciri. Sekaligus keunggulannya apa? Sayangnya kok ini jadinya tidak bisa ditayangkan, Pak. Sayangnya kurang cocok. Enggak keyboardnya. Atau mungkin ada yang punya murni kabel HDMI, Pak, tidak sambungan. Kalau HDMI biasanya yang cocok ya. Biasanya juga bisa. Kalau pakai sambungan kadang-kadang cocok enggak. Jadi kalau misalnya ada sana HDMI, sini HDMI, banyak cocok ya. Baik Bapak Ibu ya, saya ingin menyampaikan sebagian saja ciri sekaligus keunggulan, terutama si nonjol-nonjol. Pertama, sumber rujukan yang dipakai Muhammadiyah itu otentik dan meyakinkan. Ditandai dengan apa? Di Muhammadiyah itu sebutannya, rujukannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Rumusan Anda tajin gitu Pak ya. Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Dengan bahasa lain, rujukan yang dipakai Muhammadiyah itu otentik dan meyakinkan. Rujukan ini otentik, asli, meyakinkan, tidak meragukan. Nah pertanyaannya, sing meragukan itu apa Pak contohnya? Yang meragukan itu contohnya Nyun Sewu misalnya hadis dhaif, meragukan. Hadis sahih ahad saja itu tidak semeyakinkan hadis mutawatir, tapi masih oke lah. Jadi Muhammadiyah itu tidak mengamalkan hadis dhaif, apalagi palsu. Ini bahasa lainnya, rujukan Muhammadiyah itu meyakinkan. Nah, apa ada yang masih pakai hadis dhaif, Pak? Ada. Apa ada yang masih pakai hadis palsu, Pak? Ada. Nah, ini menurut kita kurang aman. Muhammadiyah itu golek sing aman. Sing ora aman, ora tinggu, ora diamali. Ora ada. Jadi itu ya. Jadi di sini kita dengan salafi banyak samanya. Rujukannya sama-sama tidak menggunakan hadis dhaif, apalagi palsu. Dengan salafi kita sama. Cuma nanti beda nih cara memahami. Tapi dari sisi hanya menggunakan sunnah yang sahih hasan sama kita dengan salafi.
Tapi ormas lain kadang-kadang dengan hadis dhaif masih pakai. Bahkan hadis palsu masih pakai juga. Hanya kurang aman. Bagi kita kurang aman. Jadi kadang-kadang di antara orang awam kurang peduli atau kurang bisa membedakan kualifikasi hadis itu, derajat hadis itu tidak sama. Dari sisi sana yang meyakinkan hadis mutawatir, meyakinkan. Dan ini jumlahnya sedikit, Pak. Hadis mutawatir itu sedikit, tidak banyak. Di bawah mutawatir, hadis ahad dibagi lagi. Sahih ada lidati, ada liwairi. Sahih secara umum oke, cukup banyak. Di bawahnya hadis sahih, hasan masih oke. Di bawah hadis hasan, dhaif. Dhaif itu variasinya banyak. Ada yang dhaifnya parah, ada yang tidak terlalu parah, ada yang dhaif ringan. Nah, di bawah hadis dhaif, hadis paling parah namanya hadis maudhu, hadis palsu. Ada lagi hadis palsunya palsu. Saking palsunya dicari di kitab hadis palsu tidak ketemu. Saking palsu nih. Jadi ada kitab khusus hadis palsu, ada digoleki kitab hadis palsu cek ketemu. Tapi orang sing hadis palsu saking palsu nih digoleki kitab hadis palsu ora ketemu. Saking palsu nih. Nah, kadang-kadang orang awam mungkin urung iso bedake. Ciri ora iso bedake apa? Nak momen-momen tertentu neng grup-grup WA ada orang niatnya mungkin apik, dakwah dan sebagainya, tapi awalnya pembukaannya judulnya Rasulullah bersabda, tapi belakang digoleki rawahu sapa, ora ono rawahune. Iki prawine sapa? Ora ono. Rawahune rawahu WA ternyata. Itu salah satu ciri hadis palsu, prawine ora ono. Tapi kok judul awalnya Rasulullah bersabda, tapi kok perawine ora ono, sapa sing ngerti? Ora iso dilacak. Mungkin niatnya apa? Salah satu ciri hadis palsu dhaif itu apa? Seneng ngei ganjaran sing budi-budi, atau seneng ngancam dosa sing abot-abot, terlalu dilebih-lebihkan maksudnya. Amalan cilik ganjarane budi. Kalau hadis sahih proporsional, Pak. Contoh hadis sahih proporsional itu apa? Sopo poso hari Arafah, dosane dilebur 2 tahun. Setahun sing wis kliwat, setahun sing arep teko. Hadis sahih. Poso sedina mlebur dosa 2 tahun wae. Tapi nek hadis palsu, wani ubral, Pak. Sopo poso sedina sasi Rejeb iso nebus dosa 20 tahun. Wani 20 tahun. Wong palsu itu. Palsu ya wani 20, Pak. Sing sahih ora wani oke-oke. Setahun 2 tahun. Sing palsu wani 20 tahun. Itu salah satu ciri. Lah wong awam dikai hadis-hadis ngono kuwi dolan-dolan. Seneng maksudnya. Asik. Poso sedina lho, dosaku 20 tahun hilang. Padahal umure wong 59, pas. Tapi masalahnya nak tekan akhirat, jenengan arep nagih sapa? Nagih Gusti Allah bali. Sing ngandani sapa? Ayo, sing ngandani niku, njaluk ganjaran karo kae. Sing info kan kae dudu aku. Khawatir iki nek ono kecilik iki. Karena bukan hadis atau bukan janji Nabi. Ini kadang wong awam harus membedaki. Makanya walaupun niatnya apik keser-keser, jadi ya harus selektif sithik. Itu dasarnya cetha ora. Nah, di Muhammadiyah itu dijogo. Makanya tadi keunggulan yang pertama saya ciri rujukan kita itu otentik, meyakinkan. Sehingga kemungkinan ketemu sing samar-samar, meragukan, apa meneh palsu, ora cetha kecil, atau nyaris tidak ada. Itu keunggulan. Dan kalau kita tidak mengamalkan hadis dhaif atau palsu, orang kakean amalan sing ora cetha. Ora cetha. Masalah ini loh, Pak. Ngamalke amalan, dalile ora cetha atau meragukan atau masih kontroversial. Masalah ini nek ning kono sok iki nak ora ono iki lho, Pak. Ora kapusan.
ora kecil. Tak rewangi modal, raga, tenaga, tibake ganjarane ora ono, ora melas. Mending mendahulukan amalan sing dasare jelas. Mendahulukan. Makanya amaliyah kita itu ora pati oke, tapi sing cetha-cetha wae. Tinimbang amale macam-macam neko-neko, tapi ganjarane mbuh. Karena dasarnya ora pati cetha. Contohnya apa Pak, kalau nak buat dipaling contoh orang pati cetha, ya tak cekake sisan. Nyun sewu ya. Sing dasare cetha, contohnya cetha, nyun sewu. Padha-padhane ngamal nggo wong tuwa sing wis mati misalnya. Sing dasare ana cetha, sahih ya soreh, anak wakaf di atas namakan almarhum orang tua. Apalagi ada wasiat cetha. Sampai. Tapi nyun sewu, orang tuanya mati, dikubur, nyewa wong ahli maca Quran, seminggu dikontrak, dibayar, kon ngaji ning kuburan, ganjarane kon ngekek sing mati minimal bagi kita ora cetha. Iya, ora cetha. Minimal meragukan, tidak meyakinkan. Nah, padha-padha ngamalke, kita diajarkan ngamalke sing wis cetha, yang jelas. Jadi maksudnya yang lebih, jadi kalau kita beramal itu boleh sing amalnya cetha, jelas, meyakinkan. Ya gitu. Padahal sholat sunat itu ono sing cetha, ono sing ora pati cetha Pak dasare Pak. Sholat tahajud cetha, monggo diamalke. Sholat duha cetha, monggo diamalke. Tapi sholat tasbih masih kontroversial. Kontroversial maksudnya ono sing gunahke, ono sing mubah wae, ono sing bid'ahke. Jadi urut cetha. Karena sholat tasbih itu rada nganeh-nganeh beda sholat biasa nih. Kan agak beda maksudnya itu ya. Tata caranya agak beda. Dan salah satu ciri maudhu'nya kata Ibnu Taimiyah, maudhu' itu dianggap palsu. Ibnu Taimiyah mengatakan hadisnya itu palsu. Salah satu indikator palsunya apa? Kalau sholat itu sahih cetha dari Nabi, waktu, pola, tata cara, sebab pasti jelas. Sholat sunnah yang sabit dari Nabi, pola, waktu, coro, cetha. Contoh, sholat rawatib yang mengiringi sholat fardu kan cetha. Sholat duha ya pada isyuk. Sholat gerhana ya setiap ada gerhana. Sholat istisqa ya setiap kemarau panjang cetha sebabnya. Lah sholat tasbih dari Ibnu Taimiyah kok kaya sing ngakon ki rada ora pati tenanan kan pertunjukan gitu. Abbas, nak kowe kuat nglakoni pendak dina, lakonono pendak dina. Ora kuat pendak dina seminggu bisa. Seminggu pisan ora kuat sesasi bisa. Sesasi pisan ora kuat setahun bisa. Saya didukke Pak. Nak sak tahun pisan iso sak umur-umur pisan. Iki cara rego saya dibating lho. Diskone saya gede. Itu kata Ibnu Taimiyah, itu salah satu indikator hadis maudhu palsu. Sholat kok koyo ora cetha. Ora cetha maksudnya waktune kapan, nggo apa, tujuane apa, kok ora cetha. Waktune lho Pak. Wis nek iso ndak dino, ora iso seminggu bisa. Astagfirullah, masa umur ngicipi bisa. Sholat kok umur ngicipi bisa. Kalau sholat yang sabit dari Nabi, polanya jelas. Sholat apa? Jelas. Sholat badal wudu kapan? Ibadah wudu kan cetha. Sholat istisqa kemarau panjang. Sholat tobat misalnya, yo bar maksiat. Sholat mutlak yo sholat pengen sholat. Cetha. Sholat Id yo beda siji Syawal karo 10 Dzulhijjah. Cetha. Nah tasbih ora cetha. Sak kobermu, sak ikhlasmu. Ah, padha-padha mendahulukan yang dalilnya. Nah itu prinsip Muhammadiyah. Dan itu kemudian yang lain saya tidak satu persatu. Kalau Muhammadiyah khusus untuk akidah gunakan dalil mutawatir. Walaupun ini sudah diperbaiki ya. Maksudnya mutawatir itu untuk pokok-pokok akidah gunakan dalil mutawatir, sing meyakinkan. Tapi untuk cabang-cabang akidah, cabang itu sak isore, bolehlah pakai hadis ahad sahih.
masih kuliah. Contoh pokok itu gini Pak, percaya hari kiamat itu pokok akidah karena masuk rukun iman, ya enggak? Ya. Tapi nanti masuk apa itu namanya melewati sirat, minum telaga kausar kayak gitu itu cabangnya dari percaya hari kiamat gitu loh Pak. Cabang itu maksudnya ya dikukuh itulah. Nah, tapi pokoknya adalah percaya hari kiamat. Jadi karena dalam akidah menggunakan hadis mutawatir saja, kemungkinan kita terjatuh atau terjebak ke khurafat kecil. Hanya selamat dari kepercayaan khurafat, maksudnya gitu loh Pak. Ini juga keunggulan. Sebab kalau kita gunakan dasar yang tidak jelas, masih mungkin terjebak ke kepercayaan khurafat. Apalagi nyun sewu ya, dasarnya mimpi Pak. Kan ada kan orang yang percaya dasarnya mimpi. Mau ngelakoni ini, aku mimpi. Aku untuk bangsit. Ya nak mimpinya Nabi Ibrahim, wahyu, Nabi ya. Mimpinya orang biasa, wahyu kudu. Wah, usik-usik nih. Usik-usik itu harus ditimbang dengan kaidah lain. Kaidah lain itu apa misalnya? Syariat. Kaidah lain lagi apa? Logika. Karena kalau tidak ditimbang lagi bisa bahaya. Coba misalnya dudu Nabi untuk wahyu, orang untuk wahyu ya, ngimpi, kau nyembelih anaknya misalnya, sembelih tenan bisa, orang medeni gitu. Lah yo, alasannya, lo aku itu pangsit lewat ngimpi, oh kau nyembelih bojoku, bisa, langsung diamalkan. Itu kalau tidak ditimbang dengan akidah, tidak ditimbang dengan syariat, tidak ditimbang dengan logika, bahaya dasar mimpi Pak. Kalau ditimbang dengan syariat, loh, ketemu pirang perkara kok nyembelih bojone dhewe. Kan orang ketemu, orang alasan maksudnya. Enggak bisa dibenarkan. Di logika, ya orangnya ada. Apa nyembelih wong yo? Orangnya ada. Nah, karena kita timbang dengan itu selamat orang dilakoni maksudnya. Tapi bagi orang yang tidak kritis, tidak ditimbang, kalau misalnya itu dijalankan, para medeni itu bisa terjebak pada khurafat. Termasuk khurafat nyun sewu, sebagian orang punya keyakinan. Katanya, bahkan sudah di lagu, dari syair, katanya penghuni kubur, pendak malam Jumat kuwi wonge ruwe Bali, gitu kan? Bali. Terus ngarep-ngarep dibacake karo ora dibacake jarine mulai berbes. Ana ndak lagi seperti itu, Pak. Itu kan dari akidah. Kepercayaan itu kan namanya akidah. Bagi sebagian orang kan dianggap kebenaran ya. Punya keyakinan pendak malam Jumat arwahe wong sing wis mati termasuk mungkin bapak ibu sing baik katanya Bali nunggu di kuwi dibacake kuwi. Jadi amaliyah. Tapi dasarnya rasa dong atau tidak meyakinkan atau tidak ada. Nah, iya. Mending kalau hanya kepercayaan sampai di situ, karena kepercayaannya diimbui betul Pak. Jadi ini Mbak Putri, timbungan malam Jumat, kemudian Jumat Kliwon, ini persis sebelahnya Mbahmu, geblak barang. Ojo lali Mbahmu ini bisa senengnya apa? Jadah goreng karo jenang, ini sepai ya, ini kamar tengah, karo kopi ini sing pahit, sing kental, sing lebih. Ojo lali, mbakone cepai, mbakku semprul. Ayo, apa sing dadi kelangenane mbae dhisik dicepai. Jam 12 bengi dipasang. Begitu esok subuh, lah kok kalon, wah senenge kon. Lha tenan le, Mbah Mekaku di Bali. Buktine napa to Mbah Putri? Lah kuwi jetahe pangan separo. Jarene putune, aku sing mangan, Mbah. Mati nggak kejadah mati. Nah itu ditambah-tambah itu saya khurafatnya saya agak-agak gitu. Makanya nyun sewu karena Muhammadiyah terkenal dengan doktrin itu anti TBC, tahayyul bid'ah khurafat karena dasarnya yang meyakinkan. Nah kita selamat dari TBC, tahayyul bid'ah khurafat. Itu keunggulan. Di Muhammadiyah angel dihapusi sing gaib-gaib menuhi, angel ditipu. Coba nih batune Ponari itu dodolan yang lingkungan Muhammadiyah, saya yakin orang payu Pak.
Ponari buka praktek neng lingkungan Muhammadiyah orang payu. Wong Muhammadiyah luwih percaya Pokari tinimbang Ponari. Pokari swet lho. Ponari karo Pokari yo wong Muhammadiyah percaya Pokari. Artinya lebih rasional. Kayak itu di kita nyun sewu ya para payu. Karena kita tidak membiasakan sing rada bau-bau kerupa. Kita lebih rasional. Nah, itu lebih selamat. Yang bau-bau kerupa tidak percaya, kadang-kadang cek coba. Contohnya apa? Misalnya sampai hari ini selalu saja masih ada orang menjadi korban, misalnya korban penipuan. Contohnya korban penipuan apa misalnya? Ada orang yang katanya ngaku pintar, iso gandake duit. Korban ini kan ada terus. Coba nanti lingkungan Muhammadiyah promosi ini orang lain, karena kita harus dibentengi dari TBC. Tapi di masyarakat tertentu, bisa untuk pasaran, saya percaya. Yang repot itu nak korban ibu-ibu. Padahal ibu-ibu itu kakek utang, kakek kredit, bojone ora ngerti, mumet, ana sing ngeki solusi, tapi solusine sesaat dan sesat. Sesaat kalau sesaat ini tulisannya bodoh. Nanti tak lucu sesat, orang sesaat, sesat ini. Kadang-kadang dibisiki, yuk sampean kakek utang ya, ingin boleh solusi lah iya. Aku dikenalan mau pinter nggak ada duit, 10 kali lipat. Malah 10 juta jadi 1 juta, malah 1 juta jadi 1 miliar. Padahal dia kakek utang loh, cek dudulan. Karena pengen memenuhi mahar ibu kita. Ben iso 1 miliar, setor 100 juta dudulan. Wah, karena ben tambah percaya kok. Ngambil ritual-ritual, perdukunan, mistik, bakar kemenyan, topo dan sebagainya. Akhirnya begitu akhir-akhir ritualnya soyo aneh. Kudu kungkum neng banyu pitung sumur, sumurnya neng pinggir desa, pinggir sawah. Kayak jam 12 bengi. Kayak atis yakin ya, yakin. Padahal orang itu ono wong liya, kejaba si wanita itu sama dukune. Padahal dukune semi cabul. Dukune cek nom sih sana. Ujung-ujungnya tidak di video itu. Ini ritual tinggal yang terakhir, yang paling menentukan. Terserah ibu sanggup apa tidak, tapi ini memang paling berat. Tapi suami paling berat juga paling nikmat. Nah, jenenge wis ngono kuwi biasa. Kan wis kadung. Pak mundur, wis cara nyeblung wis rada jero. Pak Rasido lah wis adem kan. Pak Sido syaratnya aneh-aneh. Kadang-kadang akal sehatnya tetap hilang, Pak. Karena wis kadung nanggung lagi, Pak. Dan mesti dibujuk. Nah, kadang-kadang nyun sewu dicampuri. Akhirnya apa yang terjadi? Tertipu, ketipu luar dalam. Luar ketipu, dalemannya ketipu, Pak. Mulai yang ini sak bagor ini awas aja pisan-pisan dibuka neng nak uli tekan rumah. Nak tekan rumah jadi duit 1 miliar. Wis kono bali mantep. Keyakinannya wah, duit tenan sak bagor ini duit kok di sini. Begitu tekan rumah dibuka isinya apa? Bodong. Daun-daun kering itu. Nah, ketipu luar dalam. Di duitnya 1 juta hilang, kehormatannya terenggut, akidahnya ternodai, tidak memberi solusi. Kenapa? Ya, akidahnya rapuh. Neng Muhammadiyah dibentengi. Jarang ono kabar neng lingkungan Muhammadiyah ngene-ngene ketipu, mehar ono pakai. Itu keunggulan. Harus sadar kita. Muhammadiyah itu salah satu jasanya itu menyelamatkan umat dari TBC. Coba kalau enggak Muhammadiyah tidak hadir, memenuhi subur. Itu tenang subur. Apalagi kelebihan yang lain. Ini saya ini tak terakhir bedanya kalau MTA. Masalah posisi hadis ahad sama am Al-Quran. Jadi kalau MTA usul fikihnya kayak madzhab Maliki saya mati. Hadis ahad kalau dianggap
tidak sejalan dengan ayat Al-Quran yang am itu umum, hadisnya orang bingung, ketika lagi. Apakah yang mutlak, apakah ada pengecualian, tapi ke situ arahnya. Nah kalau Muhammadiyah, hadis ahad yang sahih dikaitkan dengan petunjuk Al-Quran yang am, diposisikan sebagai mukhassis, taksis, pengkhususan. Artinya hadisnya masih bisa diamalkan. Jadi tidak diposisikan tabrakan. Nah ditabraknya hadis secara ayat kan kesannya menang di Pak. Itu menang ayat, hadisnya kalah. Itu nak ditabraki. Muhammadiyah tidak memposisikan tabrakan, pengecualian. Nah, tidak ini Muhammadiyah NTA. Contohnya apa Pak? Kasih contoh. Tadi masalah sedekah anak khususnya kepada orang tua. Hadis seperti ini MTA persis ahasan ditolak. Ditolak itu tidak diamalkan. Jadi kalau manhaj tarjih sebenarnya menerima Pak. Hadis sahih ahad tadi sebagai mukhassis, pengecualian. Jadi kalau ada anak misalnya wakaf atau sedekah di atas namakan almarhum, ini tidak harus bacaan ya, dan diartikan bacaan. Wakaf saya bilang boleh sampai masyru' berpahala. Hadisnya banyak, tidak hanya 1-2. Dan sahih, petunjuknya sahih itu cetok. Gimana dengan ayat walaisa lil insan illa ma sa'a? Manusia tidak memperoleh apa-apa kecuali yang diusahakan. Ya kita baliknya gampang sih Pak. Hadis itu dengan ayat tidak bertentangan. Kok tidak bertentangan? Saya tanya sekarang. Anak ini termasuk usaha orang tua apa enggak? Iya. Jawab saja. Iya. Anak itu termasuk usaha orang tua enggak? Iya. Termasuk. Lah kan masuk sa'a. Ayat tadi kan mengatakan orang tidak memperoleh apa-apa kecuali yang diusahakan. Sekarang saya tanya, anak itu termasuk usaha orang tua enggak? Iya. Nah, iya. Berarti apa yang dilakukan anak orang tua melu duweni bertentangan dengan ayat enggak? Tidak. Di sini konteksnya bukan masalah darahnya. Darah itu anak karo bapak. Usahanya. Mbok anak tiri tidak ada hubungan darah, asal dengan usaha, maksudnya usaha ini di sekolah, di diragati jadi usaha. Ya tetap dapat pahala jadinya. Orang masalah darah. Mbok anak kandung lahir procot tinggal meninggal malah digua malah diopeni, jenengan tidak punya usaha. Itu modal dibetok. Tinggal lumok. Prestasinya apa? Anak orang lain, anak tiri, anak pungut, anak orang liya dengan openi kaya anak kandung, ya sing diusaha sapa? Ya jenengan. Bukan orang tua kandung. Jadi yang dibela Allah itu kasab, usaha namanya. Orang masalah darah, kasab. Nah sama guru karo murid. Guru karo murid orang hubungan darah. Tapi ada kasab. Apa kasabnya? Ngajar, mulai, ngajari, sabar, tekun, laten. Pernah jangan bisa melapor ke polisi. Nah, kurang sabar apa guru saya. Ya enggak? Begitu muridnya pinter, dia dapat pahala. Guru ini untuk duit apa? Guru ini untuk ganjaran apa? Itu. Padahal tidak ada hubungan darah, ya enggak? Karena yang dipentingkan kasar. Jadi ayat itu tidak bertentangan. Jangan cepat-cepat menimbulkan bertentangan. Dipikir roda jero sithik. Tidak bertentangan dengan ayat. Jadi lahal maka sahabat, wa alaihi wa sahabat isi nyambung anak orang tua. Anak ini kasape wong tua. Makanya orang mau ganjaran, mbok duitnya anak, wong tua melu duit hak enggak? Punya hak enggak? Duitnya wong tua anak punya hak enggak? Sama-sama punya hak. Buktinya apa? Kalau mati saling mewarisi. Bapak mati, anak ahli waris. Anak mati, wong tua ahli waris. Punya hak sih. Bahkan nanti renung-renung ke wong tua ya ini yang mundur amali dhewe. Orang mundur amali dhewe tak kayak contoh. Ini terutama ini kan di kampung, contoh pas. Nah, neng perumahan wong kota kadang-kadang ora pati pas sebenarnya. Ini neng kampung tak ada contoh pas. Contoh misalnya, jenengan neng kampung wakaf tanah misalnya di atas nama almarhum bapak jenengan yang wis itu. Matur karo ketua PRM. Pak Ketua PRM, tolong disegani pulau sak keluarga atau saya mewakafkan sebidang tanah seluas misalnya 1000 meter persegi, tapi saya atas namakan almarhum bapak saya. Tolong diterima. Mungkin di mata warga dengan
Hebat Pak, hebat. Anak yang berbakti, wani wakaf di atas nama bapak itu anak yang hebat di mata masyarakat. Tapi misalnya ya, bapak jenengan ki urip meneh, kuwi jenengan dipreke itu gampang. Lek kepreke piye? Rasa gaya le. Emang lemah sing mbok wakaf iki tinggalan di sapa? Kowe kare nemu kok bahaya. Kira-kira bisa nggak seperti itu Pak? Kalau bapak jenengan sugeng ya, rasa bergagah kan jenengan dong. Kita wakaf atas nama orang tua. Orang tuanya tangi, emang sing tuku kowe ngono. Ya tinggal aku dhisik to. Bapak jenengan ngono disaut karo mbak jenengan. Alah kok ya rasa gaya ya tinggal aku. Wah. Berarti kalah kabeh. Oh desa kata-kata masih dinggon kan muncul aja Pak. Luncur ngetos ya. Tadi mau marisi ora tuku dhewe ora medal. Ngimbu ora iso ngedoli pinter. Lah sama bae. Nek kita sanggup contoh wong ya tak kok. Oh desa ini semono kuwi wah saya juga asli wong desa, contoh wong desa ya iso. Jadi tidak ada yang gagah. Nak dijelaskan, masuk akal mendapat Muhammadiyah mikirnya panjang. Makanya kalau ada anak wakaf di atas orang tua, orang tua yang jiwa amalnya dewi, gitu maksudnya. Orang kok jiwa amalnya anaknya, amal itu dewi. Mau lewat kowe yang saya itu jawabnya bagus mati ngono wae, tapi pokoknya ya orang tua. Pokoknya silakan diuji. Mengikuti para Muhammadiyah menggunakan hadis tadi dengan jauh mengikuti MTA yang tidak mengakui silakan diuji. Termasuk peluang dapat pahala tambahan. Sing MTA menutup koyo-koyo nak mati ora iso untuk tambahan kok anake. Tapi Muhammadiyah ajarannya masih bisa. Dan itu adalah peluang untuk berbakti pada orang tua yang sudah menikah. Makanya di Muhammadiyah saya sering ceramah. Walaupun di Muhammadiyah saya kadung maca ahasan itu nyokot juga, Pak. Ora tau maca tarjim malah macane tanya jawab ahasan wae. Ahasan itu persis itu kayak MTA di sini. Tapi kalau manhaj tarjim, saya bacakan fatwa tarjim. Boleh, hadis itu diamalkan, bisa. Dan itu membuka peluang pahala baru, Pak. Jadi kan didik anak ngoyo-ngoyo, pinter ngoyo-ngoyo, sugih ngoyo-ngoyo. Lah kok mati wis ora iso nambahi, gimana ya, Mas? Kalau anak hanya bisa nambahi donga, lah tanggane ndongake iso. Terus bedanya anak karo tangga. Kalau anak soleh hanya dibatasi, ya pula mundongake tok. Lah tanggane ndongake iso. Tidak ditutup. Ndongake sesama muslim kan bisa saja, Pak. Karena anak ndongake wong tua, bedanya apa anak karo tangga? Padha deling ndonga. Kalau anak lebih dari itu maksudnya itu. Anak-anak ada saham orang tua. Sing modali, sing ngragati gitu. Aja nutup-nutupi aja ora ngetokke. Jasane wong tua karo anak iki ora iso ditutup-tutupi. Jadi kalau anak beramal, wong tua iki nunduk amale dhewe. Hakikatnya silakan dirasakan. Unggul paham Muhammadiyah apa itu? Dirasake lebih kokoh mana argumennya, keterangannya. Tapi itu banding itu menunggu. Terus lagi, ya, umur. Oke, sedikit lagi. Ini yang kita sekarang bedanya kalau salafi. Doktrin ini, Pak. Doktrin Muhammadiyah diajarkan tidak merasa paling benar. Ini muni neng manhaj tarjih yang 20 itu. Manhaj tarjih tidak merasa pendapatnya paling benar. Kita tetap toleran menerima kritik. Ini adalah ketawaduan, kemoderatan paham Muhammadiyah. Orang ngajari awak itu paling benar, paling pinter. Makanya Muhammadiyah itu moderat dalam banyak hal. Tapi nyun sewu di ormas lain kadang-kadang diajari fanatik. Kalau tidak mengikuti kita tidak selamat. Kalau tidak golongan kita diragukan. Kalau bukan golongan kita tidak dijamin. Kita tidak ngajari seperti itu. Kita paling diajari hanya kita merasa benar tanpa harus merasa paling benar. Itu bunyi, Pak, mansus. Makanya Muhammadiyah dengan salafi beda. Salafi ingin sewu ada kecenderungan apa? Merasa paling benar. Gampang nyalak ya gitu, Pak. Sing ora padha tabraki salah-salah ki. Saking fanatike
mengeluarkan daftar Ustadz Subhat. Sehingga tapi daftar Ustadz Subhat kelompok mana? Ini daftar Ustadz Sunnah, ini daftar Ustadz Subhat. Loh, berarti sing kelompok dhewe tok sing Sunnah, liyane Subhat. Begitu PD-nya melabeli kelompok lain sebagai Ustadz Subhat. Kepedean itu. Muhammadiyah tidak pernah mengeluarkan daftar Ustadz Subhat, daftar Ustadz Sunnah. Kalau ada sedikit himbauan, utamakan dai internal Muhammadiyah, itu masih wajar, Pak. Hanya himbauan. Tapi kita tidak sampai pakai bahasa Ustadz di luar Muhammadiyah adalah Ustadz yang misalnya opo, kan ngece atau terlalu merendahkan. Minimal ya ngajak kurang rukun lah. Ya minimal dilabeli Subhat yang udah tersinggung loh. Wah, kok diarani Subhat nyamari opo? Ya, gitu ya. Ini bedanya. Muhammadiyah itu moderat. Termasuk fikih Muhammadiyah dalam banyak hal, karena tarjih biasa lihat lintas mazhab, fikih Muhammadiyah insya Allah sing kuat-kuat tur gampang. Walaupun sing kuat tidak mesti gampang, tapi memang kuat sering ketemu gampang. Ning ora golek sing gampang. Ini kelebihan, Pak. Makanya kalau perbedaan fikih, Muhammadiyah lebih siap. Maksudnya orang kagetan. Coba Muhammadiyah itu orang pati nyengit beda fikih. Orang kagetan itu. Contoh, Muhammadiyah sholat imami bismillah bater melu. Bismillah bidik-bidik melu. Bahkan misalnya belas sholat diwaca tetap melu. Tidak terlalu ambil pusing. Melu jamaah. Tapi pusing, tidak tanya-tanya, madhabi apa, aliran apa, ormas apa, melu. Karena kita moderat. Orang serkutis. Kita tarweh, Pak. Papat. Yo kendhen papat. Orang kaget. Loro, gelem. Ayo. Muhammadiyah itu siap berbeda. Orang gampang nyimit. Coba tarweh, papat. Muhammadiyah gelem. Loro, melu. Orang tarweh, gelem, Pak. Ngopo tarweh terus? Sekali prei. Bisa sekali. Masa makan terus? Jujur, ayo makan terus. Ya misalnya makan terus ya longko Pak ya. Kayak tampisan ya pernah orang makan. Aku dhewe ya kadang orang makan. Lah yo itu Muhammadiyah. Orang fanatik. Coba lagi nyun sewu. Tapi contoh memang fakta kok. Coba MTA tetangga kita. Kalau contoh terus masalahnya sekitar kita kan oke. Iya. Apa nek tak cekake. Salam yo melu enek wong iki. Makanya tak cekake ben krungu. Coba MTA, saya krungu langsung itu Pak Ahmad Sukino itu dalam mungkin dia diulang-ulang yang TV dan radio. Pak Ustaz, musola dekat rumah saya itu kalau tarawih 4-4-3, bagaimana seharusnya saya bersikap? Apa jawaban Pak Sukino? Mulia salat nang omah. Mulia salat nang omah. Apa itu fatwa bijak? Seolah-olah memastikan nak tarawih kudu loro-loro. Nak papat-papat mesti ora sah. Kan gitu seolah-olah. Lah kok pelitimu? Lah kok memastikan tafsir atau pemahaman? Terus gunanya Siti Aisyah cerita Yusoli Arba'an itu apa? Nabi sholat 4 itu dohirnya. Kata Imam Son'ani dalam Subul Salam sama Imam itu yang Sarah Sunan Abu Dawud Aul Ma'bud. Yusoli Arba'an itu secara dohir itu makna yang tampak, mudah ditangkap. Ya 4 itu sekali salam. Artinya kalau ada orang memahami Yusoli Arba'an itu 4 sekali salam, ya benar. Tapi kalau dua-dua, ya kita tidak menyalahkan. Bukti apa Muhammadiyah bapak-bapak belum loro-loro belum. Artinya sama-sama dimungkinkan. Tapi yang satu memastikan harus dua maksudnya. 4 tidak mengakui. Akhirnya apa? Ragilem gabung, ragilem jamaah, gelem jadi imam, ragilem jadi makmum. Nah kan berpotensi merenggangkan ukhuwah untuk hal yang sifatnya tafsir, bukan kepastian. Muhammadiyah lebih dewasa. Aku mbok imami papat-papat, gelem. Mbok imami loro-loro, melu. Diumumkan tarawih beneran. Kok digawe angel.
Simple. Ini yo kudu dicekak, Pak. Pikir kita dewasa, Pak. Orang kan kita. Soalnya Muhammadiyah arang masalah pikir digocel putih sekarang. Termasuk kita itu dipilih sing gampang. Dalam banyak hal kita menganut fikih at-taysir. At-taysir itu apa? Sing gampang. Nih orang golek sing gampang-gampang beda loh ya. Golek sing gampang-gampang karo golek kemudahan itu beda, Pak. Mencari kemudahan boleh, mencari yang mudah-mudah nanti dulu, beda. Mencari kemudahan boleh, mencari keringanan oke, sesuai Al-Qur'an. Al-Qur'an yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan. Allah beri. Tetapi jangan diartikan golek sing gampang. Tapi dasar yang kuat memang kadang ketemu sing gampang, tapi kadang ketemu sing abot. Contoh, dasar kuat tapi ketemu abot. Apa? Wong Muhammadiyah nak wudu milih ngusap sirahe kabeh diusap. Kan abot. Coba wong Muhammadiyah wudu ini kan cuma diusap. Set, maju meneh, set, langsung. Set, di ciri wudune wong Muhammadiyah. Kalau sebelah sana wudune golek sing gampang, apa? Mine penting itu apa ping 8? Wis sing gampang. Muhammadiyah orang ngajari sing gampang. Golek sing kuat, tapi abot diusap kabeh. Nah, berarti orang golek sing gampang kok. Golek sing kuat. Makane diusap kabeh. Lah nek diusap kabeh aman. Aman maksudnya apa? Kabeh imam mazhab mengatakan sah. Imam Ahmad bin Hanbal kabeh diusap sah, Maliki sah, Syafi'i sah, Hanafi sah, sampai Imam Samudra takoi sah. Usap kabeh. Tapi nyun sewu, Pak. Kalau ada orang wudu mengiringi kita, nyun sewu sing ngesake mazhab Syafi'i karo Syiah Imamiyah. Loro. Imam Hanafi belum sah, minimal seperempat. Imam Malik atau Imam Ahmad belum sah, kudu kabeh. Kalau kita wudu ini kita banyak imam yang mengatakan wudu belum sah. Pernah ini. Ya, wudu Muhammadiyah dipilih sing kuat, imam sapa wae sah, termasuk tekok Imam Asy'arifin. Sah. Berarti apa? Dituntut goleke dalil sing meyakinkan, kuat. Memang mati itu. Tapi dalam hal tertentu main golek sing gampang, memudahkan. Contohnya apa? Fatwa ibu-ibu yang hamil menyusui fatwa tarjih, memang golek sing gampang. Ibu-ibu cukup bayar fidyah, rasa qadha. Fidyah kan enteng, Pak. Qadha kan angel. Golek sing gampang fatwane. Cukup bayar fidyah. Sing bayar sinten? Ya garwane jenengan. Mosok jenengan wis meteng cek kon bayar. Sing ngetengi suruhnya opo? Lah kono sing kon bayar jenengan aja gelem. Lah itu memudahkan. Tapi ada juga Pak jawaban yang agak menarik. Saya Yusuf Qaradawi juga perlu saya sampaikan. Jawabannya lebih menarik. Nak saya Yusuf Qaradawi fatwane, wong wedok yang hamil menyusui itu bayar fidyah apa kodok saya? Nak saya Yusuf Qaradawi bedake. Tergantung wonge metengan apa ora. Fatwane beda. Maksudnya nak metengan ini kan meteng. Kuwi kon bayar fidyah tok. Tapi nak metenge arang-arang itu kon kodok. Itu saya Yusuf Qaradawi. Tapi nak fatwa tarjih, uangnya metengan apa ora? Cukup bayar fidyah. Itu gampang nek Mas Tarjih. Tapi nak nganggo saya Yusuf Qaradawi, nak tak pikir-pikir ya rada masuk akal sih. Karena ada juga wanita itu yang memang sering hamil. Wong bisa kan anaknya pepeh, Pak. Anak kok rolas ini terus cincinnya kapan? Anak kok rolas. Pedak lumbu metu, pedak timbul jujur, pedak meteng. Kena titeni kuwi. Nanti orang tuane apal kayak titeni ibu mantumu kayak anggere sesuk meres anduk, betul tambah ya. Saking syukuri maksudnya. Sing itu syukur, sing lanang kiyeng ya wis. Tambah terus. Wong itu syukur ki aneh, Pak. Ciri wong itu syukur ya apa? Dibalan sarung ini dadi. Ya Allah. Aku diusaha-usaha kalau ya tambah foto nanti bayar apa ya. Jadi maksudnya itu loh, dia masuk akal ini loh Pak.
sekarang ini lagi hamil muda, lekasan, Ramadan ini lekasan, berarti Ramadannya akan datang posisinya sedang apa, Bu? Menyusui kan? Udur lagi maksudnya kan? Udur kan orang lain kan? Nah, saya tanya lagi, berarti Ramadan berikutnya posisinya sedang apa? Menyusui kok, Bu? Menyusui kan 2 tahun. Kok hamil lagi? Kok anak tenang nih? Oh, 9 anaknya apa bapaknya, Bu? Nyundul bapaknya bisa gaji deh. Loh, maksudnya udurnya itu laren-laren gitu loh. Sekarang tadi udur, hamil muda, Ramadannya ada tapi nyusoni. Ramadan berikutnya isi nyusoni. Nah, baru Ramadan berikutnya kasar meneh. Dan anak yang nanti 8 itu lahirannya kapan? Nah, makanya dikai fatwa bayar fidyah. Sebab pondok itu akurat gitu. Jadi sebegitunya makin saja itu mikir ke wargane. Aman, Pak. Ya insya Allah aman. Fatwa itu aman, Pak. Boleh mengikuti, tidak apa. Golek sing gampang. Jadi seperti itu. Nah, supaya lebih lengkapnya dan utuhnya, karena ada 32 ini hanya sampel-sampel saja. Selebihnya yang nyun sewu, karena waktunya sudah habis, kita cukupkan sampai di sini. Nanti kalau dengan misalnya bagi ngersake bukunya, kalau masih mungkin di belakang dengan staf saya untuk tambah-tambah bacaan. Karena ini dasar-dasar paham Muhammadiyah. Sehingga alangkah baiknya kalau kita pahami dan mantap, dan paham, dan yakin, dan orang tolak-tolak, sehingga kita tidak gampang tergiur dengan paham lain. Betul ya? Maka Bapak Ibu yang sakit kaula aturaken, saya setuju matur nuwun sanget kalian pihak PCM, PCA, dan Takmir juga pimpinan Majelis Tabligh yang sudah memberi kesempatan kami untuk silaturahmi, dan mohon untuk dimaafkan bila mana ada tutur kata, canda yang kurang pas, kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Sekian dan demikian, nasallallahu alaihi wa sallam mukminin billahi sabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.